Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir di Majlis Tafsir Ilmin ini. Masih di surat Al-Baqarah ayat 26. Halaman 5 surat Al-Baqarah ayat 26. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunna, dalam ilmu tajwidnya disebut gunna. Kalau dalam ilmu tafsirnya itu harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan. Naumullah tafhim, lafaz Allah didahului oleh fathah. Nah, kalau ada inna itu kata ya, huruf akhir pada kata yang jatuh setelah inna itu harus fathah, Pak. Jadi enggak boleh innallahi gitu, atau innallahu. Karena ada inna maka haknya harus dipatah, jadi innallaha. La matabi alif yastahyi'a mansilah tawila, asalnya itu mansilah qasirah, majaiz munfasil. Majaiz munfasil asalnya matabi iya, tapi kemudian bertemu dengan hamzah secara terpisah itu menjadi majaiz munfasil. Lebih panjang dari mad tabi'i dibacanya itu yastahyi ayyam, jangan dikolkolahkan, jangan yad. Ayyam riba matalam idgham biguna. Fathatain ketemu dengan mim, jadi alifnya diabaikan saja, langsung diidghamkan ke mim, dimasukkan ke mim dengan mendengung. Matalam matabi alif ba'u matabi iya. Jadi mad itu panjang, tabi'i itu biasa, yaitu 2 ketukan atau 1 alif. Nanti beda-beda istilahnya itu. Dotang ifa hakiki atau ifa abad. Karena fathatain ketemu dengan huruf ihfa. Nah, di sini huruf ihfanya fa, itu huruf fa secara terpisah. Jadi betul-betul dibaca samar gitu. Fama matabi alif fau madlain. Walaupun saya selalu mengingatkan dibaca panjangnya tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf. Qaha
mad tabi'i alif. Nah di situ ada waqaf jaiz Pak, atau waqaf jawaz, boleh berhenti boleh bersambung. Fauqaha boleh berhenti di situ, mau dipambung juga boleh. Fauqaha fa'amma gunna manna idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Nah huruf alifnya diabaikan saja Pak. Jadi nggak usah dibaca panjang, diabaikan saja, langsung diidghamkan ke huruf lam. Wa ammal ladzi mad tabi'iyya kafaru mad tabi'i wawu fayaku kadinya geningnya amanu mad tabi'i wawu sama dengan yang bawahnya itu Pak. Faya. Nah itu perpaduan antara bunyi alif dengan bunyi ain itu Pak. Jadi jangan paya gitu. Jangan paya tapi dipadukan bunyi alif dengan bunyi ain. Faya lamu mad tabi'i wawu anna gunna. Nah itu annahu itu gabungan dari huruf anna dengan huruf ha. Ha-nya itu domir itu domir. Domir kembali kepada ini, kepada penciptaan itu, penciptaan nyamuk. Cuman dikarenakan ada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat, hamzahnya di fathah itu Pak. Jadi kalau tadi di awal tuh inna, hamzahnya di kasroh. Kalau ini anna karena di tengah-tengah itu. Annahul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Nah itu haknya annahu, haknya nggak dibaca panjang karena diasumsikan kalau ada tasdid. Nah itu kesannya ada huruf mati. Kan tasdidnya dibaca ditahan dua ketukan anna. Nah ketika dibaca panjang itu kesannya ada huruf mati di situ. Maka hu-nya jangan dibaca panjang, jangan dibaca mad silah qasira. Di annahul haqqu mir rabbihim idgham bila guna. Nun mati ketemu ro, jadi diidghamkan, dimasukkan ke ro tanpa mendengung. Mir rabbihim. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Di dalam ayat 25 Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sesungguhnya gitu. Ini merupakan sebuah penegasan Pak, atau sebuah taukid lah. Bahkan terkadang ada yang menyebutnya sebuah sumpah gitu. Karena memang antara sumpah dengan penguatan, nah itu ada kemiripan lah Pak. Innallaha sesungguhnya Allah, la tidaklah, la-nya la nafi Pak, meniadakan. La tidaklah yastahyi, merasa malu. Di dalam tastahi pasna masih tak itu. Jadi yastahyi merasa malu. Jadi tidaklah Allah itu merasa malu. Ada juga nanti yang menafsirkan
yastahi itu segan gitu. Ada juga yang menafsirkan takut. Tidaklah Allah merasa malu, merasa takut, dan tidak pula merasa segan gitu. Ayat riba, nah, doroba itu asalnya itu memukul gitu. Ini termasuk kata mustarok, Pak. Mustarok itu kata yang memiliki beberapa makna. Artinya memukul, tapi nanti maknanya cukup banyak. Bisa dimaknai sesuai dengan redaksinya, alur pembicaraannya seperti apa gitu. Nah, kalau di sini sering dimaknai yadriba itu membuat. Ayadriba membuat masalan, sebuah perumpamaan. Ma ba'udoh. Nah, ba'udoh itu binatang kecil yang bisa terbang gitu. Oleh para ahli tafsir ada yang dimaknai dengan nyamuk, ada yang dimaknai dengan lalat gitu ya. Fama fauqoha, bahkan yang lebih, fauqo itu kan atas itu. Fauqo itu atas. Kalau atas itu yang ada dalam benak kita itu kan lebih besar, lebih tinggi gitu. Tapi sebetulnya tidak cukup dimaknai ini naik apa ya, tapi bisa juga dimaknai turun. Dalam arti begini, kalau kita sedang bicaranya itu masjid Muhajirin itu besar gitu, maka kalau yang di atasnya itu berarti kesananya lebih besar. Masjid Agung Bandung lebih besar gitu. Karena kita sedang bicara besar gitu, Pak. Sedang bicara sesuatu yang besar. Masjid Muhajirin itu besar, tapi Masjid Agung lebih besar. Masjidnya besar-besar, oh yang itu lebih besar. Nah, tetapi di sini kan sedang bicara yang kecil-kecil gitu, Pak. Jadi Allah itu sedang membicarakan ba'udoh, binatang kecil yang bisa terbang. Dimaknai, ada yang memaknai nyamuk, ada yang memaknai lalat dan yang lainnya. Fama fauqoha, maka yang di atasnya di sini bukan lebih besar tapi lebih kecil dari nyamuk. Nah itu, Pak. Jadi tidak selamanya di atasnya itu berkonotasi lebih besar. Tergantung sedang berbicara apa gitu. Fama fauqoha, dan yang lebih kecil daripada nyamuk atau daripada lalat. Jadi sesungguhnya Allah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha pencipta, itu tidak merasa malu, tidak merasa segan, tidak merasa takut untuk membuat sebuah permisalan seperti binatang, katakanlah nyamuk atau lalat, bahkan yang lebih kecil dari itu. Nah ini kan sebetulnya memberikan sebuah ini, Pak, sebuah inspirasi, motivasi bagi kita. Karena di balik kalimat ini, Pak, di balik kalimat ini itu ada sebuah motivasi. Kan seringkali begini, orang itu menganggap remeh sesuatu yang kecil gitu. Padahal Allah sendiri tidak menganggap remeh sesuatu yang kecil. Orang itu sering menganggap remeh perbuatan maksiat yang kecil gitu. Ima dosa leutik cenah gitu. Komo setan teh pinter, Pak. Didinya mah dosana leutik kene tuh si itu mah gede cenah. Itu kan setan suka membanding-bandingkan.
tong hariwang cenah di dieu mah dosanya masih kecil, yang lain wah gede-gede dosanya. Atau ini merupakan sebuah motivasi bagi kita bahwa kita jangan menyepelekan kebaikan sekalipun kecil, jangan menyepelekan kebenaran sekalipun itu kecil, jangan merasa malu berbuat baik sekalipun itu kecil gitu. Jadi berbuat baik, melakukan yang baik itu tidak selamanya harus yang besar. Kan dalam hadis itu imatatul ada anit thoriq gitu. Banyak hadis-hadis yang bicara tentang kebaikan-kebaikan yang secara lahir kecil, tapi sebetulnya di mata Allah itu belum tentu kecil. Imatatul ada anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalan, kan kelihatannya kecil, tapi itu di sisi Allah belum tentu kecil gitu. Begitu pula kita membuang duri ke jalan bukan kecil juga gitu. Bisa jadi itu sebuah kesalahan yang besar gitu. Atau yang kecil, yang umpamanya yang sering dipandang kecil, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji kurma, kan gitu ta. Kesannya itu kan kecil, walaupun dengan sebiji kurma. Jadi banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa kita tidak perlu merasa malu, merasa minder gitu untuk melakukan kebaikan sekalipun barangkali dipandang oleh manusia itu kecil. Toh dulu Allah pun pernah membuat sesuatu yang kecil. Bahkan di dalam Al-Qur'an, nih Pak, di dalam Al-Qur'an Allah menamakan Al-Qur'an itu bukan hanya dengan nama-nama yang besar. Ada juga Al-Qur'an itu dinamai dengan nama-nama yang kecil. Umpamanya nih Allah bicara dalam Al-Qur'an binatang yang besar, katakanlah Al-Baqarah, itu kan gede gitu. Sapi kan gitu. Al-Fil, gajah kan gitu. Tapi Allah juga bicara dalam Al-Qur'an itu An-Naml kan. Semut. Ada surat An-Naml kan. Surat semut. Ada surat An-Nahl kan, surat lebah itu. Bahkan kalau dilihat surat lebah lebih panjang daripada surat gajah gitu. Alam taro itu kan berayat itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah itu. Jadi ada juga di Al-Qur'an itu langit gitu ya, Allah bicara as-sama'u. Ada surat An-Najm, ada surat As-Sams, matahari, bintang. Ada yang gede-gede gitu. Jadi ada juga yang kecil-kecil. Nah, Allah itu tidak juga merasa malu untuk menamai surat-surat itu dengan surat-surat yang kecil, seperti halnya tidak merasa malu ketika menamai dengan surat-surat yang besar. Ini kan kalau dijadikan sebuah ini Pak, sebuah bahan gitu ya, sebuah bahan untuk membangun diri bagus itu. Jadi kita jangan minder dengan hal-hal yang kecil yang kita lakukan, dan juga jangan terlalu bangga dengan hal-hal yang besar yang pernah kita lakukan. Karena kalau terlalu itu kan nanti ujung-ujungnya sombong. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, kenapa gitu? Allah nyatakan bahwa Allah itu tidak merasa malu, tidak merasa segan gitu. Karena ketika Allah menciptakan sesuatu sekalipun oleh manusia dipandang remeh, Pak, banyak hikmah di balik ciptaan Allah itu.
banyak manfaat di balik ciptaan Allah itu. Gening dalam surat apa tuh? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran nantinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat sabaraha teh Pak? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau sia-sia menciptakan semua ini. Jadi tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan tanpa hikmah, tanpa manfaat bagi manusia. Cuman kan manusia selalu menilainya itu, atau banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh manusia tapi dinilai oleh manusia itu madorotnya gitu, tidak melihat sisi manfaatnya. Nyamuk saja Pak, nyamuk nih, manusia kan melihatnya nyamuk itu madorot, itu malapetaka. Padahal bayangkan saja Pak nih, berapa juta manusia yang bisa makan gara-gara nyamuk gitu. Ada kan anu nyian anti nyamuk gitu Pak, pabrik anti nyamuk itu kan menyerap ribuan tenaga kerja. Itu satu tenaga kerja kan di rumahnya ada berapa keluarga. Itu kan gara-gara nyamuk. Cuman kita melihatnya nyamuk itu malapetaka. Kalau tidak ada nyamuk Pak, barangkali cicak banyak yang mati. Bangkai cicak di mana-mana merentah. Burung banyak yang mati. Karena makanannya nggak ada, kan nyamuknya nggak ada. Kalau burung banyak yang mati, Pak, banyak ulat di mana-mana itu. Ulat bertebaran di mana-mana. Jadi kalau tempo hari pernah ada fenomena banyak ulat di mana tuh? Boleh jadi burungnya nggak ada, habis. Dan salah satu penyebab burung tidak ada itu bisa jadi mati karena tidak ada makanannya. Di antaranya kan nyamuk itu, kelelawar itu kan. Jadi di balik semua ciptaan Allah itu kan di surat apa tuh? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Masih Al-Baqarah tuh, saya lupa berat berapa. Ini di bawah apa nih? Di bawah 9 tuh. Ayat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Semua yang Allah ciptakan di bumi itu, dari mulai makhluk yang kecil sampai yang paling besar, dari yang berjalan, melata, merayap, terbang, itu semuanya Allah ciptakan lakum, untuk kalian. Di situ menggunakan lakum, Pak, saya sering katakan beda antara lakum dengan alaikum. Kalau lakum di situ ada sisi manfaat, ada sisi kenikmatan. Berbeda dengan alaikum, di situ ada sisi madaratnya. Jadi Allah enggak mengatakan huwallazi khalaqa alaikum, tapi huwallazi khalaqalakum. Ya cuman itu kan kadang kita manusia itu melihatnya hanya dari satu sisi. Makanya kan karena tidak melihat dari sisi yang lain, akhirnya banyak ketidakseimbangan gitu. Seperti halnya ini, ada sebagian orang yang memandang nafsu dengan pandangan madorot. Kalau orang memandang nafsu itu madorot, sesuatu yang mendatangkan madorot, maka nafsunya akan dibunuh, Pak, akan dibasmi. Padahal nafsu itu kan bukan dibasmi, tapi dikendalikan gitu.
Karena kalau hidup tanpa nafsu mual ngeunah, Pak. Hilang nafsu makan kan, hilang nafsu tidur, hilang nafsu hubungan suami istri, nggak enak itu. Begitu pula kalau seandainya nyamuk dibasmi, lalat dibasmi, nggak seimbang juga ekosistem alam itu. Tapi dikendalikan gitu, dikendalikan. Nah seperti halnya mengatasi nyamuk kan, umpamanya nih, kalau orang itu semuanya sadar akan pentingnya kebersihan gitu. Sadar dengan saluran air gitu Pak ya, sadar dengan genangan air, kan tidak boleh ada air tergenang, tidak boleh ada air tidak mengalir. Sadar akan kebersihan lingkungan, dan sebenarnya perlu dibasmi nyamuk teh ngan kulantaran manusia teu saladar apa dengan kebersihan, dengan saluran air, dengan genangan air, akhirnya pan dibasmi we teh nyamuk di nanti di pogging gitu. Akhirnya kan kerusum DB-nya kan di pogging. Teh ketika di pogging teh yang mati kan bukan hanya nyamuk Pak, ramatuk mati, cacing mati, mati we semua teh. Jadi ingat mal seimbang pada teh, mal seimbang. Nah itu. Jadi seringkali kita itu mengambil jalan pintas dalam mengatasi sesuatu itu. Ayeuna lihat buruan baralawai kujukut, hami teu bala dicor we cenah. Kan gitunya. Padahal ketika dicor itu menimbulkan madarat yang lain gitu, karena tidak alami. Itu seringkali berpikir kita manusia itu mengambil jalan pintas. Di samping Allah itu tidak merasa malu. Jadi di balik penciptaan Allah itu ada petunjuk itu Pak, ada petunjuk, ada inspirasi, ada motivasi, ada juga ujian Pak. Jadi di balik Allah menciptakan binatang yang kecil seperti nyamuk itu ada ujian. Makanya nih dalam kalimat berikutnya, fa'amma maka adapun, adapun alladzina orang-orang yang kafaru kafir. Adapun orang-orang yang kafir, salah satu sifat orang kafir itu kan al-kibru, itu sombong. Ciri orang yang sombong itu satu batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua wagomtun nas, merendahkan manusia. Yang pada akhirnya bukan hanya merendahkan manusia, merendahkan ciptaan Allah juga. Fayakuluna, mereka orang-orang kafir itu senantiasa berkata itu. Jadi di sini menggunakan fi'il mudhari ini. Artinya yang dikatakan oleh mereka bukan hanya satu kali, tapi selalu, sering lah. Maaf kadinya. Fa ammal ladzina amanu gitu Pak. Maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui annahu, bahwasanya Allah menciptakan ba'udoh itu al-haqqu, benar gitu. Jadi tidak ada yang salah Pak. Niat Allah menciptakan ba'udoh tidak salah. Cara Allah menciptakan ba'udoh, lalat, nyamuk tidak salah. Tujuan Allah menciptakan ba'udoh, lalat, nyamuk pun tidak salah. Tidak ada yang salah. Nah, semuanya itu hak, benar, dan kebenaran itu diketahui oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang beriman. Jadi annahul haqqu mir rabbihim,
bahwasanya itu sesuatu yang benar dari Allah. Wa amma wa dan amma adapun alladzina kafaru orang-orang yang kafir fayaquluna mereka berkata madza apakah ini istifhamnya istifham ingkari gitu, bertanya tapi dalam rangka meremehkan itu Pak, itu disebutnya istifham ingkari, bertanya tapi dalam rangka mengingkari, mencek orang mah apa-apaan gitu Pak. Di mana apakah aroda yang diinginkan Allah bihada masalah dengan permisalan seperti ini. Namun jadi tadi kalau bahasa kita mah nanaonan Allah tengien seperti kitu gawe pisan tah bahasa orang mah kitulah Pak. Ente sopan pisan eta orang kafir ka Allah nyebutkeun eueuh gawe gitu nanaonan gitu. Siga eueuh nu bisa wae gitu. Kenapa? Karena mereka itu tadi pertama dalam hatinya ada kesombongan, kemudian yang kedua mereka tidak mengetahui apa hikmah dibalik semua ciptaan Allah itu. Jadi yang harus ditanamkan dalam diri kita Pak, semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada manfaatnya. Tapi kita harus bisa berpikir kemudian mengetahui kira-kira hikmah apa di balik penciptaan Allah itu. Kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa Allah menciptakan nyamuk atau lalat itu sebagai ujian Pak, di samping sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, sebagai motivasi. Makanya dalam kalimat berikutnya nih, yudillu Allah menyesatkan bihi, dengannya itu, dengan penciptaannya itu kasiron banyak manusia, wa yahdi wa dan yahdi Allah memberikan petunjuk bihi dengannya itu kasiron banyak manusia. Nah ini kan sepintas nih kita memahami bahwa Allah itu menyesatkan kan gitu. Dijelaskan nih oleh Allah dalam kalimat berikutnya, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nah itu Pak. Jadi tidak ada yang disesatkan oleh Allah itu kecuali orang-orang fasik kayak gitu. Bisi kita memahami bahwa orang sesat itu karena disesatkan oleh Allah gitu. Berarti kalau orang fasik itu mereka fasik bukan disesatkan oleh Allah, tetapi karena diri mereka sendiri itu sudah memilih fasik itu Pak. Makanya tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah siapa orang fasik itu kalau Pak, kalau zaman dulu sebelum diutus Nabi Muhammad, istilah yang sering digunakan itu fasik. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad istilah yang digunakan itu banyaknya itu munafik. Makanya dalam surat apa tuh? Innal munafiqina humul fasikun. Itu Pak. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik gitu. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Para ulama menafsirkan orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Awalnya begitu. Orang yang keluar, orang yang mengabaikan ketaatan.
Tetapi pada puncak berikutnya bukan hanya mengabaikan ketaatan, itu bisa keluar dari Islam itu Pak. Awalnya kan saeutik gitu Pak, keluar dari ketaatan itu karena merasa biasa, merasa sesuatu kemaksiatannya itu remeh, akhirnya itu kan keluar juga dari Islam, akhirnya murtad juga itu Pak. Jadi orang-orang yang barangkali murtad itu Pak, itu tidak langsung murtad itu Pak, ada tahapan-tahapan, berbagai banyak faktor yang menyebabkan orang itu murtad, dan itu biasanya dari fasik dulu Pak, dari munafik dulu. Jadi di balik penciptaan Allah menciptakan ba'udah, baik itu mau dimaknai lalat ataupun nyamuk, itu ada ujian Pak. Apa ujiannya? Orang yang memandang ciptaan Allah berupa ba'udah itu sesuatu yang benar, dia akan berusaha mengambil hikmahnya, mengambil faedahnya, kemudian bertambah kuat imannya. Tapi orang yang memandang ciptaan Allah berupa ba'udah itu sesuatu yang hina, sesuatu yang salah, maka dia itu akan mengatakan tadi, untuk apa Allah menciptakan semua ini? Yang pada akhirnya mereka akan tersesat, akan fasik itu. Terakhir, nah di sini dijelaskan nih oleh Allah siapa orang fasik itu. Alladzina, yaitu orang-orang yang, ini yang sering kita katakan tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lagi. Jadi orang-orang fasik itu di sini ditafsirkan alladzina, orang-orang yang kuduna. Yang kudu itu asal katanya itu rusak Pak. Bisa juga dimaknai melepaskan atau mencerai-beraikan lah. Yaitu orang-orang yang merusak, yang melepaskan ahdallahi, perjanjiannya dengan Allah, mimba di setelah misaki, dia melakukan perjanjian. Kita ini Pak, kita nih itu pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Satu perjanjian ketika kita di alam rahim itu Pak, itu perjanjian dengan Allah itu. Alastu birabbikum, nah itu kan ketika manusia umur 120 hari Allah itu bertanya, bapak-bapak mau ingat gitu, tapi itu pernah terjadi itu Pak, ketika kita berada dalam rahim seorang ibu itu Allah bertanya, bukankah aku ini Rob kalian? Itu sering disebut dengan perjanjian alas itu Pak. Bukankah aku ini Rob kalian? Lalu semua janin yang ada dalam rahim itu menjawab, qalu bala sahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau itu Rob kami. Nah ketika mengatakan, ketika bersaksi bahwa Allah itu Rob kita Pak, itu perjanjian untuk mengimani Allah, perjanjian untuk taat kepada Allah. Bahkan kalau dikaitkan dengan surat apa tuh, inna aradnal amanata ala samawati wal ard gitu. Kan Allah itu pernah menyerahkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan itu fa'abainahu, semuanya menolak gitu. Lalu manusia menerima itu. Manusia menerima amanat-amanat dari Allah itu. Belum lagi nih perjanjian kita dengan Allah itu Pak. Setiap hari kan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu, ya. Ketika dihitan Pak, ketika dihitan kan, atau ketika dinikahkan
Itu kan orang ketika dinikahkan itu, di situ kan ada nilai-nilai Islam, Pak. Banyak nilai-nilai Islam yang diterapkan itu. Nah, ketika nilai-nilai Islam itu diterapkan, di situ ada perjanjian antara kita dengan Allah. Ada perjanjian kita dengan Rasulullah, Pak. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan perjanjian kita dengan Rasulullah. Ada perjanjian kita dengan sesama manusia. Nah, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang selalu merusak perjanjiannya, satu dengan Allah, dua dengan dengan Rasulullah, tiga dengan orang-orang beriman. Itu orang fasik itu. Kalau dalam bahasa hadis mah yang populer kan Pak, ayatul munafiqina salasah. Ciri orang munafik itu 3 gitu. Salah satunya itu kan wa ida ahada ahlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari gitu. Kan gitu tuh. Wa idza tumina khana, apabila diserahi amanat dia khianat. Wa idza haddasa kadzaba, apabila bicara dia bohong. Kalau diurut begini, idza haddasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Nah, di sini salah satunya adalah apabila dia melakukan perjanjian dengan Allah, dia mengkhianati. Komo lamun perjanjiannya diperkuat dengan Al-Qur'an gitu Pak ya. Saya bersumpah di bawah Al-Qur'an akan menjadi pemimpin yang betul-betul menjalankan amanah. Lalu tidak memenuhi janjinya. Nah, itu yang kuduna itu merusak perjanjiannya dengan Allah itu. Ciri yang kedua nih Pak, ciri orang-orang fasik itu. Jadi nambah lagi Pak, ciri orang fasik munafik dulu kan sudah dijelaskan tuh sampai ayat berapa tuh. Ditambah lagi oleh Allah ini. Wa yaqta'una, dan mereka senantiasa memutuskan Pak. Qata'a itu artinya memotong, asalnya itu. Memotong dengan memutuskan itu hampir mirip. Wa yaqta'una, dan mereka senantiasa memutuskan segala sesuatu amarallahu, yang Allah perintahkan. Bihi ayyu sholat, dan yang sebenarnya harus disambungkan gitu. Jadi kita ini harus menyambung silaturahim Pak. Dan kalau kita bicara tentang menyambung silaturahim, ada silaturahim yang sifatnya vertikal Pak. Ada silaturahim yang sifatnya horizontal. Silaturahim yang sifatnya vertikal yaitu silaturahim kita dengan Allah. Salat itu silaturahim Pak. Silaturahim dengan Allah itu. Baca Quran itu kan firman Allah nih. Berarti kita itu sedang ngobrol dengan Allah kalau baca Quran itu Pak. Makanya ketika baca Quran itu kan adabnya kan harus diperhatikan itu. Kita kan lagi ngobrol sama Allah itu. Firman Allah. Kita ngobrol dijawab oleh Allah gitu Pak. Kalau saya ilustrasikan begini, ya Allah gitu. Ciri orang fasik teh bagaimana gitu. Dijawab ke Allah di ayat 27. Bapak-bapak, ciri orang fasik itu satu, orang yang selalu memutuskan atau merusak perjanjiannya denganku gitu kan. Yang kedua, orang fasik itu adalah orang yang selalu memutus perintah-perintahku gitu. Yang sebetulnya perintah-perintah itu harus disambungkan, bukan diputuskan.
Seperti apa perintah-perintah Allah itu? Allah kan perintahkan sholat. Aku perintahkan sholat supaya kamu itu berkomunikasi dengan aku. Aku perintahkan kamu itu baca surat-suratku supaya kamu itu bisa berinteraksi denganku. Aku perintahkan kamu itu berinteraksi, berkomunikasi dengan para ulama supaya kamu itu mendapatkan arahan-arahan. Aku perintahkan kamu itu bersilaturahmi dengan saudara-saudaramu. Itu yang sifatnya horizontal itu, Pak, horizontal. Yang kedua itu. Yang ketiga nih, yang ketiga, ciri orang fasik atau orang munafik itu wayufsiduna, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Baik itu kerusakan yang berkaitan dengan duniawi seperti lingkungan, hutan, laut itu, Pak, ekosistem, ataupun terlebih-lebih kerusakan yang berkaitan dengan agama. Cuman kan orang-orang fasik, orang munafik tidak akan mengakui kalau mereka berbuat kerusakan. Kan tempo hari pernah menjawab mereka itu tuh dalam ayat berapa tuh? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, ayat 11 tuh. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Justru saya itu orang-orang yang berbuat perbaikan. Justru saya ini orang-orang yang membangun. Itu jawaban orang-orang fasik begitu. Makanya tempo hari pernah kita sampaikan, supaya kita dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan, bukan orang-orang yang berbuat kerusakan. Caranya itu himayatud dunya biddin wa himayatud din biddin, itu, Pak. Jaga dunia dengan agama gitu, dan jaga juga agama dengan agama. Nah, orang sekarang itu menjaga agama dengan dunia, menjaga dunia dengan dunia, sehingga dirinya merasa berbuat kebaikan, tapi bisa jadi dalam pandangan Allah berbuat kerusakan, karena dia melakukan pembangunannya itu merumpak, ngarumpak tuh bahasa Sunda, melanggar aturan-aturan agama gitu. Secara lahir bahkan orang awam memandang dia membangun, tetapi ketika membangun itu banyak kerusakan-kerusakan yang dia timbulkan, termasuk kerusakan yang berkaitan dengan agama. Maka hakikatnya dia bukan membangun tapi merusak gitu. Nah, ini tiga ciri orang fasik atau munafik yang Allah jelaskan dalam Al-Baqarah ayat 27 itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat buruk seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.